Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembali ke tahun 1970 dan menjadi ibu tiri yang kejam. Bab 1. Aku sudah tahu dari dulu kalau dia bukan orang baik. Jalannya saja bongkok dan lesu, seperti orang yang tulang punggungnya dipukul sampai patah. Betul itu, satu keluarga itu memang tidak ada yang baik. Si Sen Meng itu suka banget bikin gosip. Untung saja akhirnya dia jatuh ke sungai dan tenggelam. Sekarang lihat suaminya tuh, tes, dulu bagus sekali, sekarang ikut-ikutan jadi sengsara karena dia. Dan anak-anak mereka juga, tidak ada yang beres. Anak sulungnya tiap hari mencuri ayam, berkelahi, bahkan menggoda istri orang. Anak kedua lebih parah lagi, ditangkap karena perdagangan gelap, masih berani memaki bibi keempatnya pula. Dasar manusia tak tahu malu, pantas disambar petir. Kasihan si Xiaoni, harus menikah dengan lelaki tua macam itu. Hehehe, mungkin saja dia suka begitu, kalian para nenek-nenek jangan terlalu cerewet. Sen Meng mendengar keributan itu dan menatap ke arah pemandangan yang samar di depannya. Secara naluriah ia tahu bahwa ini hanyalah mimpi, tapi saat melihat pria berantakan yang terbaring di tanah, hatinya terasa sangat sedih, terutama ketika mendengar orang-orang itu membicarakan nasib tiga anaknya, perih hatinya tak tertahankan. Ia ingin melangkah mendekat, ingin melihat wajah pria yang tergeletak itu lebih jelas, ingin tahu kenapa dirinya selalu bermimpi aneh seperti ini. Sen Meng, kamu di mana? Cepat kembali. Meng. Sesaat kemudian, Sen Meng membuka mata. Ia menatap langit-langit di atas kepalanya. Ada yang tidak beres. Sejak hari ketika ia menemui seorang kakek tukang ramal di jembatan penyeberangan, hidupnya mulai berubah aneh. Hari itu, sepulang kerja, ia lewat di jembatan tempat kakek itu membuka lapak ramalan. Kakek itu bilang sudah beberapa hari belum dapat pelanggan, jadi Sen Meng, karena iba, memutuskan mencoba sekali. Siapa sangka, kakek itu berkata bahwa dalam nasibnya ada kutukan, dan sebentar lagi akan ada bencana berdarah. Tapi kalau ia membeli paket pengusir sial 888 yuan, maka hidupnya akan penuh keberuntungan, punya anak laki dan perempuan, serta panjang umur. Yah, pikir Sen Meng, belakangan ini memang nasibnya sedang buruk, beberapa proyek besar direbut rekan kerja. Jadi 888 yuan itu dianggap saja uang buang sial. Keesokan harinya, dia benar-benar mendapat proyek besar senilai jutaan. Tapi sebelum sempat menandatangani kontrak, dalam perjalanan ke tempat klien, dia mengalami kecelakaan mobil parah. Ia dirawat di ICU selama sebulan, nyawanya selamat, bahkan mendapat kompensasi asuransi 1,8 juta yuan dan 1,6 juta dari perusahaan. Tapi, rahimnya harus diangkat. Mana mungkin bisa punya anak laki dan perempuan. Dan nasib kembali mempermainkannya. Setiap malam, ia mulai bermimpi menjadi orang lain, seorang wanita dengan 3 putra dan 1 putri, tapi hidupnya tidak bahagia, semua orang membencinya. Sen Meng ingin mencari si kakek peramal itu dan menuntut penjelasan. Siapa yang bilang paket pengusir sial begini caranya bekerja? Keberuntungan dari uang asuransi kecelakaan. Anak laki dan perempuan tapi milik orang lain. Kalau hidup 100 tahun dengan keadaan seperti ini, mending mati sekalian. Namun, berapa kali pun dia ke jembatan itu lagi, kakek dan lapak ramalannya tak pernah muncul lagi. Dan kemarin, hal yang lebih aneh lagi terjadi, dia seolah mendapat ruang penyimpanan ajaib. Sebagai generasi yang tumbuh dengan internet, Sen Meng sudah sering membaca novel-novel fantasi online. Apakah ini tanda bahwa dia akan menyeberang ke dunia lain? Jangan-jangan dia benar-benar akan menjadi wanita dalam mimpinya itu dan hidup di zaman itu. Kalau begitu, tidak mungkin dia berangkat dengan tangan kosong. Lagi pula, uang di zaman itu berbeda, rumah dan mobilnya juga tak bisa dibawa. Lebih baik menimbun barang dulu di ruang penyimpanan ajaibnya. Setelah memutuskan, Sen Meng mulai menghitung asetnya. Rumahnya di lokasi bagus, kira-kira bisa dijual 6 juta yuan. Mobilnya kalau dijual bekas masih dapat sekitar 100 ribu. Selama ini sebagian besar penghasilannya habis untuk rumah, jadi tabungan tunai hanya sekitar 100 ribu yuan. Untungnya, uang ganti rugi kecelakaan dan kompensasi perusahaan total hampir 4 juta. Keesokan paginya, setelah sarapan dan beres-beres, Sen Meng langsung membawa sertifikat rumah dan dokumennya ke agen properti. Ia ingin cepat mencairkan asetnya, rela menurunkan harga asalkan dibayar tunai, karena ia tak tahu kapan dirinya bisa menghilang, jadi harus cepat. Setelah menitipkan rumahnya ke agen, Sen Meng pun segera pergi untuk mulai menimbun persediaan. Bab 2. Pas di dekat agen properti itu, ada pasar tradisional terbesar di daerah situ. Ruang penyimpanan ajaib milik Sen Meng masih sederhana, luasnya hanya sekitar 10 hektare, ditambah sebuah kolam air. Meskipun terlihat biasa, tapi efeknya luar biasa, semua barang di dalamnya tidak akan busuk, tanaman tumbuh dengan kecepatan berlipat, dan air di kolamnya tidak akan pernah habis. Sen Meng pertama-tama membeli berbagai macam bibit tanaman pangan, gandum, padi, sorghum, jagung. Lalu ia membeli bibit sayuran seperti kacang panjang, tomat, terong, cabai, sawi putih, lobak, dan sayur hijau kecil. Pokoknya apapun yang tersedia di toko, semuanya ia borong habis. Setelah itu,
Shen Meng menuju ke toko bahan pokok dan minyak. Ia membeli masing-masing 100 karung beras, kedelai kuning, kedelai hitam, wijen, sorghum, jagung, dan millet. Untuk minyak, minyak kacang, minyak kedelai, minyak wijen, minyak kenari, dan minyak zaitun, ia ambil masing-masing 50 galon. Ia juga membeli kurma merah, rempah-rempah, cabai kering, bumbu dapur, dan saus fermentasi dalam jumlah besar. Pemilik toko, seorang ibu parubaya, belum pernah melihat pelanggan sekaya ini. Ia menulis daftar belanjaan sampai berlembar-lembar, tombol kalkulatornya sampai macet. Total belanjaan lebih dari 100.000 yuan. Hasil penjualan sebulan, diselesaikan dalam setengah hari. Sang pemilik toko yang girang menambah bonus beberapa karung beras dan bahkan menyewa truk untuk mengantarkannya langsung ke rumah secara gratis. Setelah itu, Shen Meng kembali memesan berbagai sayur segar, masing-masing 300 jin, sekitar 150 kg. Ia sempat ragu sejenak, bagaimanapun, lahan di ruang penyimpanannya cukup luas, dan bibit sayuran yang dibelinya bisa ditanam berulang kali. Jadi tidak perlu terlalu banyak sayur segar. Yang penting nanti membeli daging dalam jumlah besar. Sebagian besar barang yang ia pesan hari itu akan dikirim keesokan sore. Setelah memastikan waktu pengiriman, ia mencari rumah makan, makan semangkuk mie, lalu mengemudi di jalan tol selama lebih dari 2 jam menuju kota kecil terdekat. Di sana, sapi-sapi baru saja disembelih, dagingnya masih segar. Ada peternakan sapi, ayam, dan babi, serta banyak kebun buah-buahan di sekitar kota. Ketika Shen Meng tiba di kota itu, kebetulan sedang hari pasar, sangat ramai. Ada yang menjual makanan olahan, jajanan, kue, permen, sayur mayur, buah-buahan, pakaian, barang rumah tangga, bahkan toko khusus yang menjual selimut, sarung bantal, dan peralatan dapur logam. Di satu jalan saja ada 7 apotek besar dan 5 toko perlengkapan bayi. Shen Meng mengunjungi semuanya, dan hampir setiap kali melihat barang bagus, ia langsung membelinya tanpa banyak pikir. Para penjual di sana orangnya polos dan ramah. Melihat pembelinya seorang perempuan muda yang kurus, mereka bahkan membantu mengangkat barang ke bagasi mobilnya. Begitu mereka pergi, Shen Meng segera memindahkan semua barang ke dalam ruang penyimpanannya. Barang-barang yang belum bisa diambil langsung, ia minta dikirim lewat ekspedisi untuk sampai keesokan harinya. Ia juga mampir ke toko peralatan dapur luar ruangan, membeli kompor besi dan tungku besar. Karena harga di kota kecil jauh lebih murah, kalau di kota besar daging sapi bisa 50 yuan per jin, di sini hanya sekitar 30 yuan, dan kualitasnya jauh lebih segar. Ia mengunjungi beberapa peternakan dan mengatakan bahwa keluarganya akan mengadakan acara besar, jadi semua hewan yang disembelih hari itu ia beli semuanya. Para pemilik peternakan sangat baik hati, selain memberikan semua bagian jeroan secara gratis, mereka juga membantu membersihkannya sampai tuntas. Ia juga tidak lupa mampir ke berbagai kebun buah, karena bagaimanapun tubuh tetap butuh vitamin. Ia bahkan membeli beberapa bibit tanaman buah, dan semuanya dikirim lewat ekspedisi keesokan harinya. Sebelum pulang, ia melihat ada toko yang menjual baozi, roti kukus isi. Ia mencoba beberapa dan ternyata sangat enak. Toko itu menjual banyak jenis, baozi daging, baozi sayur, baozi sapi, xiaolongbao, sui jianbao, kue isi sayur, roti panggang, mie, bihun, bubur kacang merah, bubur labu, dan lainnya. Kebetulan sedang bukan jam makan, jadi pengunjungnya sedikit. Shen Meng langsung memesan semua yang ada di toko itu, terutama makanan matang yang bisa langsung dibawa pulang. Ia tidak mau pre-order makanan seperti itu, karena kalau sudah bayar tapi barang tidak dikirim, bisa bikin emosi setengah mati nanti. Menjelang malam, Shen Meng juga memborong obat-obatan di apotek. Mengingat kondisi kehidupan di dunia mimpi yang keras, ia takut nanti bahkan air minum saja bisa membuat sakit, jadi ia membeli semua jenis obat yang bisa ia temukan sebelum pulang. Pukul 9 malam baru sampai rumah. Shen Meng benar-benar kelelahan, bahkan tidak sempat mandi dan langsung tertidur. Ia tidur nyenyak sampai pagi. Saat bangun, ia merasa agak aneh. Dalam hati kecilnya berpikir, tadi malam aku tidak bermimpi, jangan-jangan orang sial yang mau menyeberang itu bukan aku. Kalau begitu, bukankah 1,7 juta yuan yang sudah ia habiskan jadi sia-sia? Namun takdir tidak memberinya waktu untuk berpikir lama. Begitu bangun, teleponnya berdering tanpa henti, pengiriman selimut, pakaian, daging, beras, tepung, minyak, buah, sayur, semuanya datang bergantian. Truk-truk datang satu persatu, barang-barang diturunkan ke garasi sementara yang ia sewa. Begitu kurir pergi, semuanya langsung ia masukkan ke ruang penyimpanannya. Proses itu berlangsung berulang-ulang sepanjang hari. Untung saja, apartemen tempat ia tinggal dulu kebanyakan dibeli oleh investor, jadi tingkat huninya rendah. Semua aktivitasnya tidak menarik perhatian siapapun. Sepanjang sore, satu-satunya orang yang melihatnya hanyalah sepasang kekasih yang sedang jalan-jalan dengan anjing. Hari itu Shen Meng sangat puas, tapi malamnya lagi-lagi terbangun karena mimpi. Dalam mimpi itu, pria yang sama memeluk mantel hijau yang dulu sering ia pakai sebelum mati, lalu melompat ke sungai tempat dirinya tenggelam dulu. Itu musim dingin. Saat jasadnya ditemukan, tubuhnya sudah kaku membeku. Setelah terbangun, dada Shen Meng terasa sesak. Ketika menyentuh wajahnya, ternyata penuh air mata. Ia terdiam. Meskipun hatinya tidak rela, ia tahu keluarga itu benar-benar terlalu tragis.
Dan yang lebih menyedihkan, ia masih harus terus menghabiskan uang untuk menimbun barang. Keesokan harinya, Shen Meng langsung membeli tiket pesawat dan terbang ke kota grosir barang kecil. Di sana, ia membeli segala macam barang, tali rambut, kosmetik, baskom porselen, cangkir enamel, cermin jadul, termos klasik, botol air panas, pakaian retro, sepatu, topi, jaket tebal, benang wol, jarum, kaos kaki, sepeda, televisi, kulkas, mainan klasik, poster, buku, pokoknya apapun yang bernuansa kuno, semua ia borong. Rencananya ia ingin tinggal beberapa hari lagi, tapi tiba-tiba menerima telepon dari agen properti, sepasang lansia tertarik dengan rumahnya dan ingin membelinya. Mendengar itu, Shen Meng langsung membatalkan rencana dan terbang pulang secepat mungkin. Urusan ini tidak bisa ditunda. Pasangan lansia itu orangnya baik. Melihat pembelinya seorang gadis muda, mereka tidak menawar berlebihan. Setelah bernegosiasi sebentar, mereka segera menandatangani kontrak, mengurus dokumen balik nama, dan membayar lunas. Setelah rumah resmi terjual, hari-hari Shen Meng diisi dengan menerima paket demi paket dari ekspedisi. Kebetulan, tren produk lokal buatan Tiongkok sedang booming di internet, jadi ia ikut belanja besar-besaran lewat siaran langsung. Barang-barangnya murah, kualitas bagus, dan bonusnya banyak. Anehnya, selama masa menimbun barang itu, tidurnya sangat nyenyak tanpa satu pun mimpi aneh. Bab 3. Melihat semua kebutuhan makan, minum, pakaian, hiburan, dan barang keperluan hidup di dalam ruang penyimpanannya sudah lengkap, Shen Meng mulai mengurus sebuah rumah di pedesaan. Dengan harga 380.000 yuan, ia membeli sebuah rumah bergaya halaman tradisional Tiongkok si Heyuan. Lalu menghabiskan 50.000 yuan lagi untuk membangun pondasi datar di bawah tanah rumah itu. Setelah dicoba berkali-kali, rumah tersebut tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan, tapi setelah dibuatkan pondasi tanah buatan itu, rumahnya bisa langsung terserap ke ruang penyimpanannya. Setelah disambungkan dengan genset yang ia beli sebelumnya, seluruh rumah di dalam ruang itu pun langsung terang benderang. Shen Meng kemudian memeriksa semua barang yang telah dibelinya. Melihat saldo rekeningnya yang tersisa 1,17 juta yuan, ia memutuskan membeli dua mobil Jeep tua yang sudah dimodifikasi, satu sedan Santana klasik, dan beberapa becak motor listrik. Ia juga beberapa kali pergi ke desa untuk menimbun 20 drum bensin. Menghasilkan uang memang sulit, tapi menghabiskannya mengalir seperti air. Hari itu, sambil mengendarai becak listrik, Shen Meng membuka siaran langsung belanja online di ponselnya. Seorang pembawa acara sedang berkata dengan bersemangat, hari ini adalah ulang tahun bibinya kakak iparku. Hari bahagia. Semua baby yang check out sekarang berkesempatan ikut undian, beli satu gratis 18. Shen Meng berpikir ingin mendukung dan langsung menekan tombol bayar. Namun, pada saat yang sama, sebuah truk pengangkut tanah datang dari arah berlawanan. Suara rem yang melengking memekakkan telinga, diikuti tabrakan keras yang membuat gendang telinganya hampir pecah. Tubuhnya seperti terlempar, ia merasa organ dalamnya berpindah tempat. Sesaat kemudian, pandangannya gelap gulita. Ia pingsan. Tanda hubung. Dasar kalian sekeluarga bermuka manis tapi berhati busuk. Lihat anak perempuanku baik hati, kalian perlakukan dia seperti sapi perah. Waktu dua anak itu menikah, bukankah kalian bilang akan memperlakukannya seperti anak sendiri? Anak perempuanku masih muda dan cantik, malah dijadikan ibu tiri untuk cucumu. Sekarang dia terbaring tak berdaya, tapi kalian malah makan enak di rumah besar. Mana nurani kalian? Suara itu milik seorang wanita parubaya bernama Wang Guizi, ibunda Shen Meng, penuh amarah dan kesedihan. Belum selesai berbicara, air matanya sudah jatuh duluan. Aslinya, ia bukan tipe yang suka bertengkar, tapi kali ini ia tak tahan lagi. Meski berusaha bicara tegas, tetap saja tidak tampak berwibawa. Ah, Besan, kok bicaramu begitu? Sejak Xiao Meng menikah masuk ke keluarga kami berdua suami istri tidak pernah bicara kasar padanya. Adik ipar dan para saudarinya juga menghormatinya. Apapun yang dia bilang, kami nurut kok. Tak disangka, niat baik kami malah disalahartikan begitu. Sudahlah, ibu mertua memang bukan ibu kandung, sebaik apapun kami, di matamu tetap salah. Yang bicara dengan nada lembut tapi menusuk adalah Liu Sanjin, ibu mertua Shen Meng. Ia pura-pura menangis, mengelap air mata yang bahkan tidak ada dengan ujung bajunya. Sikap lembutnya justru membuat Wang Guizi tampak seperti orang yang kasar dan tidak tahu diri. Kau. Tangan Wang Guizi gemetar, menunjuk ke arah Liu Sanjin sambil terengah, tapi tak mampu merangkai kata. Di sisi lain, orang-orang yang menonton pertengkaran itu mulai ikut menyindirnya. Bu Wang, menantu perempuanmu belum sadar, tapi kau malah ribut di sini. Toh semua orang tahu dia ditabrak sapi milik tim produksi, bukan salah keluarga lu. Hal ini satu desa tahu kok. Kata Zhou Jiao, salah satu tetangga, membela pihak mertua. Iya betul, Ibu Shen. Kalian datang dari jauh tapi belum tahu situasinya, langsung menuduh orang. Itu tidak pantas. Set. Jangan ikut campur. Nanti malah kena semprot juga. Perempuan macam itu memang suka ribut. Benar. Anak perempuannya pingsan lama, tapi dia malah di sini berdebat. Kenapa nggak langsung jenguk anaknya? Aku rasa dia cuma mau cari ganti rugi dari keluarga lu. Katanya keluarga Shen masih punya anak laki-laki yang sebentar lagi mau menikah.
Jangan-jangan mau cari uang buat biaya itu. Mendengar cibiran itu, Wang Buizi gemetar menahan marah, wajah Shen Fugui, suaminya, pun memerah padam. Ia menatap tajam orang-orang keluarga Lu yang sedang menonton seperti menikmati drama, menggertakkan gigi, lalu menarik suaminya masuk ke kamar tempat putrinya berbaring. Bukan berarti ia tidak peduli pada anaknya, tapi ia tahu, kalau putrinya sadar nanti, pasti akan membela ibu mertuanya. Sejak menikah, anaknya yang dulu cerdas dan tegas berubah jadi penurut, apapun katanya mertua selalu ia ikuti, bahkan hubungan dengan keluarga sendiri makin renggang. Kalau saja hari itu dia dan suaminya tidak sedang bekerja di seberang sungai, dan tidak mendengar dari gadis sekampung bahwa putrinya tertabrak sapi, mungkin mereka bahkan takkan tahu anaknya sekarat. Itu sapi, loh. Kalau kena tanduk sedikit saja bisa mati. Putrinya terbaring di kamar, sementara keluarga Lu malah asyik makan di ruang tamu. Tak ada satupun yang menjaganya, anak-anaknya entah kemana, dan bahkan tidak ada dokter yang dipanggil. Apa mereka mau membiarkan putrinya mati begitu saja? Bagaimana bisa ia menahan amarah? Saat Wang Buizi masuk ke kamar, Liu Sanjin pura-pura sedih, menunduk dan berkata pada para tetangga. Terima kasih semuanya. Ini urusan keluarga kami sendiri. Kalian silakan pulang dulu. Jangan ikut repot. Kata-kata lembutnya itu justru membalikkan opini warga. Banyak yang langsung berpihak pada keluarga Lu, siap membantu jika Wang Buizi berani membuat keributan lagi. Tanda hubung. Di tengah keributan samar di luar, Shen Meng perlahan sadar. Ia mendengar suara tangisan. Dengan susah payah membuka mata, yang ia lihat pertama kali adalah atap rumah jerami tua, penuh gumpalan tanah yang hampir jatuh. Ketika menoleh, dindingnya dari tanah liat, kusam dan retak. Jendela kayu ditempeli kertas koran usang, di sudutnya ada sarang laba-laba, dan seekor laba-laba kecil sedang bekerja rajin menenun jaringnya. Tak perlu melihat lebih banyak, Shen Meng langsung paham. Ia sudah benar-benar berada di dunia dalam mimpinya. Sesuatu yang selama ini ia rasakan akan terjadi, kini menjadi kenyataan. Ia tidak terlalu kaget, hanya saja cara datangnya sungguh ekstrim. Andai bukan karena kepribadiannya yang kuat dan optimistis, mungkin ia sudah trauma berat. Namun suara tangisan di sampingnya terlalu nyaring untuk diabaikan. Dengan suara lemah, ia berbisik, "Ibu. Anakku. Ya Tuhan, anakku, kau akhirnya sadar." Seru Wang Buizi, langsung memeluknya dengan penuh emosi. Shen Meng menahan rasa sakit, tangannya menggenggam erat selimut lembab di bawahnya, tulang rusuknya seperti mau patah karena pelukan ibunya. Bab 4. Wang Buizi memeluk putrinya yang baru saja sadar sambil menangis terseduh-seduh. Di sisi lain, Shen Fugui berdiri di tepi kang tempat tidur tanah liat tradisional, wajahnya penuh kekhawatiran. Namun, saat ia melihat wajah Shen Meng yang tampak kesakitan, ekspresinya langsung berubah. Pandangannya menyapu ke atas dan ke bawah, dan ia langsung menyadari bahwa siku istrinya tampaknya menekan perut putrinya. Aduh, Nyonya, jangan nangis dulu. Kamu tuh, jangan-jangan menekan dada anak kita. Lihat, dia sampai susah napas begitu. Wang Buizi terkejut, buru-buru berdiri. Melihat wajah Shen Meng yang meringis menahan sakit, ia ingin menyentuh tapi tak berani, hatinya seperti diremas-remas. Anakku yang malang, kenapa nasibmu bisa seburuk ini? Kau menikah ke keluarga ini, katanya mertuamu akan memperlakukanmu seperti anak sendiri, katanya para ipar dan adik ipar juga akan menghormati. Tapi lihatlah sekarang, kalau mereka benar-benar menganggapmu keluarga, mana mungkin membiarkanmu terbaring sendirian di rumah, sementara mereka di luar makan dan minum senang-senang. Kau ini terlalu polos, mudah dibodohi, masih saja menganggap mereka orang baik. Sekarang malah kena celaka sebesar ini. Sapi tim kerja yang menandukmu, tapi tak satu pun dari mereka memanggil tabib desa. Tidak bisa begini, aku harus ke kantor komune untuk menuntut keadilan. Shen Meng kesakitan luar biasa, tapi tak berani menunjukkan. Ia tahu, dirinya kini menempati tubuh putri dari pasangan ini. Mereka berdiri di tepi ranjang dengan mata merah karena cemas, mereka sama sekali tak tahu bahwa putri mereka yang asli sudah tiada. Tubuh ini sekarang dihuni oleh jiwa dari dunia lain. Sudahlah, jangan ribut dulu. Sekarang bukan waktunya. Ibu Xiaomeng, kau tunggui anak kita, biar aku pergi cari tabib. Kalau terus begini, anak kita bisa tamat. Ya, benar. Cepat pergi, Bapak. Berapapun biayanya tak apa, asal Xiaomeng selamat. Shen Fugui mengangguk berulang kali, melirik putrinya dengan penuh kekhawatiran sebelum bergegas keluar. Wang Buizi menunggu suaminya pergi, lalu cepat-cepat menuangkan sedikit air ke dalam mangkuk, membungkuk di tepi ranjang, dan dengan hati-hati menyuapkan sedikit air ke bibir Shen Meng. Sebenarnya Shen Meng tidak ingin minum. Kepalanya terasa seperti mau pecah. Tapi melihat wanita di depannya gemetar karena khawatir, ia terpaksa meneguk sedikit, setidaknya agar sang ibu tenang. Wanita itu masih terus terisak. Biasanya Shen Meng pandai bicara, tapi kali ini ia benar-benar tak tahu harus berkata apa untuk menenangkan. Karena rasa sakit di kepalanya semakin hebat. Dan kemudian, boom, seolah banjir kenangan meluap dalam benaknya. Berbagai memori menyerbu masuk. Ternyata, ia terlahir kembali ke dalam dunia sebuah novel berjudul, Si Jiao Jiao Pembawa Keberuntungan, dicintai si pria keras kepala, dan tubuh yang kini ditempatinya adalah tokoh antagonis, si wanita jahat dari cerita itu. Tokoh asli ini, selain memiliki wajah cantik,
juga punya hati seperti akar teratai, lembut di luar, licik di dalam. Sejak kecil ia tahu cara menyenangkan orang dewasa demi keuntungan sendiri. Karena parasnya yang elok, namanya cukup terkenal di sekitar desa. Banyak yang datang melamar, sampai ambang pintu rumahnya menipis karena sering diinjak. Tapi hatinya sudah jatuh pada seorang pria, Lu Zhenping, tentara dari desa Lu. Pria itu memang belum menikah, tapi sudah punya 3 anak. Tak ada gadis yang mau menjadi ibu tiri. Namun Shen Meng bersedia. Saat pertemuan pertama, ia tak berjanji muluk akan memperlakukan anak-anak itu dengan baik. Ia hanya tersenyum lembut, lalu mengeluarkan segenggam kacang rebus dari saku bajunya, menyerahkannya pada Lu Zhenping untuk diberikan pada anak-anaknya. Sikapnya yang sederhana dan lembut itu langsung meluluhkan hati pria tersebut. Setelah menikah, Lu Zhenping hanya sempat tinggal di rumah sebentar sebelum kembali bertugas ke barak. Pada awalnya, Shen Meng masih memperlakukan anak-anak itu dengan lumayan baik. Tapi lama-kelamaan, rasa kesalnya tumbuh. Apalagi saat ia sendiri hamil, semua perhatian keluarga beralih padanya. Ibu mertua, ipar, adik ipar, semua mulai menyanjung, meminta ini itu. Dengan pujian mereka, ia kehilangan nalar. Uang tunjangan suaminya dihabiskan untuk keluarga besar, ia pun mulai melampiaskan kekesalan pada anak-anak tiri, memukul, membentak, bahkan anak kandungnya sendiri pun tidak benar-benar disayang. Hidupnya kacau balau. Lalu, saat adik iparnya menikah, menantunya adalah tokoh utama wanita, cantik, lembut, penuh keberuntungan. Ia bicara lembut, pintar mengambil hati semua orang, hingga seluruh keluarga senang padanya. Keberuntungannya luar biasa, setiap kali naik gunung, pasti menemukan jamur atau hewan buruan. Setiap pergi ke komune, selalu bisa menyelesaikan masalah besar. Bahkan orang yang pernah ia tolong secara kebetulan akan jadi tokoh penting di masa depan. Dari gadis desa biasa, sang pemeran utama akhirnya menjadi pekerja di pabrik tekstil kota, lalu naik status menjadi pengusaha wanita terkenal. Sementara suaminya, si pemeran utama pria, menjadi pengusaha besar di bidang properti. Mereka hidup bahagia dengan 3 anak, penuh cinta dan kemakmuran. Sedangkan nasib orang-orang di sekitar mereka, yang bersikap baik pada keduanya, semuanya berakhir bahagia. Namun untuk Shen Meng, si tokoh jahat, hidupnya benar-benar tragis. Dalam pandangan tokoh utama, semua yang ia lakukan salah. Saat si tokoh utama meminjam uang untuk membangun rumah, ia menolak, langsung dicap pelit dan jahat. Saat tokoh utama meminta kupon kain, ia tak memberi, lagi-lagi dicap dengki. Nama baiknya rusak. Ia makin kesal, makin dendam, mulai melawan balik. Tapi semakin melawan, reputasinya semakin hancur. Hingga suatu hari, saat dilempari lumpur oleh anak-anak desa, ia marah dan mengejar mereka, tapi malah terpeleset jatuh ke sungai dan tewas tenggelam. Anak-anak tiri yang ditinggalkannya juga berakhir tragis. Anak sulung tumbuh muram dan kejam, sering mencuri dan berkelahi, akhirnya tewas dipukuli orang. Anak kedua ikut geng kriminal, dijatuhi hukuman 30 tahun. Anak perempuan menikah demi uang dengan pria tua kejam, berakhir tewas akibat kekerasan rumah tangga. Anak bungsu, sering diabaikan, meninggal karena sakit setelah dikurung dan dianiaya oleh anak-anak tokoh utama. Sedangkan suaminya, Lu Zhenping, setelah pensiun dan kehilangan semua anak, menjadi gila. Ia tiap hari membawa pakaian milik Shen Meng, mondar-mandir mencari anak-anaknya. Suatu hari di musim dingin, ia jatuh ke sungai, tewas membeku, masih memeluk pakaian istrinya. Shen Meng yang kini mengetahui semua itu, menjerit dalam hati. Astaga, keluarga ini seolah dikutuk habis-habisan. Apa yang mereka lakukan sampai Tuhan menghukum sedemikian rupa? Tak heran jika Shen Meng, yang asli membenci sang tokoh utama sampai ke tulang sumsum. Tapi malangnya, kebencian itu hanya berujung pada kehancuran total. Dalam ingatan terakhirnya, sebelum mati, ia baru saja terbangun setelah sadar akan nasibnya, tapi niatnya untuk mendorong tokoh utama ke sungai malah berakhir tragis, seekor sapi tua menyeruduknya dari belakang. Ia terbentur batu dan tewas seketika. Sungguh, tragis dan menyedihkan. Bab 5. Setelah menerima semua ingatan itu, Shen Meng terdiam lama. Di telinganya, isak tangis ibunya yang semula terdengar pun sudah menghilang, mungkin sang ibu mengira dia sudah tertidur. Tak lama kemudian, Shen Fugui masuk ke kamar bersama seorang lelaki tua. Melihat mereka datang, Wang Buizi buru-buru berdiri dan memberikan tempat duduknya. Tolong lihatkan anak saya ini. Tadi sempat sadar sebentar, tapi langsung pingsan lagi. Ya Tuhan, kalau anak saya sampai kenapa-kenapa, saya juga nggak mau hidup lagi. Wang Buizi menangis terisak-isak. Aduh, kamu ini, jangan nangis dulu. Dokternya sudah datang, tenang, tenang ya. Lelaki tua itu bernama Lu Changhong, warga desa Lu. Di sekitar beberapa desa hanya dia satu-satunya, dokter kaki telanjang, dokter rakyat tanpa izin resmi. Karena dulu dia pernah bertugas di militer, warga sangat percaya padanya. Dia berjalan ke sisi ranjang, berniat membuka kelopak mata Shen Meng untuk memeriksa, tapi perempuan yang tadi berwajah pucat dan berkerut kesakitan tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Meski sudah terbiasa menghadapi banyak keadaan, Lu Changhong tetap terkejut setengah mati. Ia berdeham kecil, lalu menunduk memeriksa luka di keningnya. Luka itu telah ditaburi jaring laba-laba dan abu tungku, cara tradisional desa untuk menghentikan pendarahan, walau sebenarnya sangat tidak higienis.
Ia mengeluarkan air garam steril yang dibawanya, dan meminta Wang Guizi menopang kepala Shen Meng ke tepi ranjang. Lalu ia membasahi kain dengan air garam itu, bersiap membersihkan luka. Melihat itu, Shen Meng yang masih lemah langsung panik. Tanpa anestesi, mau langsung disiram air garam. Rasa perihnya seperti terbakar. Shen Meng refleks mencengkeram lengan Wang Guizi dengan keras, tubuhnya bergetar hebat nyaris saja membuat ibunya jatuh ke lantai. Aduh, Dokter Lu. Kenapa nggak bilang dulu, hampir saja saya nggak bisa nahan dia. Nggak bisa bilang, Bibi. Kalau saya bilang dulu, dia pasti kabur sebelum saya sempat bersihkan lukanya. Petik 2. Shen Meng hanya bisa diam. Ya, memang masuk akal juga sih. Setelah membersihkan luka, Lu Changhong menaburkan obat dan membalutnya dengan kain kasa. Karena lukanya ada di pelipis, ia juga menulis resep antibiotik. Sebagai dokter desa resmi yang diakui komune, ia bisa mengambil sedikit obat dari rumah sakit kabupaten, tapi jumlahnya terbatas. Biasanya ia sangat hemat dalam memberikan obat. Kali ini, ia memberi Shen Meng 6 tablet, semata-mata karena menghormati hubungan lamanya dengan Lu Zhenping, suami Shen Meng. Nggak terlalu parah. Lukanya memang kelihatan besar, tapi tulangnya nggak kena. Istirahat yang benar 10-15 hari, nanti juga sembuh. Obatnya, 1 tablet sekarang, 1 lagi malam sebelum tidur. Perhatikan, kalau demam segera turunkan suhu. Kalau demam tinggi dan nggak turun, panggil saya lagi. Baik, terima kasih banyak, Dokter Lu. Berapa biayanya? Saya bayar sekarang, kata Shen Fugui sambil merogoh saku. Tapi karena tadi panik, ia tak membawa apapun. Begitu rasa lega datang karena putrinya selamat, rasa lapar malah menyerang. Melihat gelagat itu, Lu Changhong menunduk pelan. Total 7 mao, 0,7 yuan. Yang mahal itu air garam dan obatnya. Kalau belum ada sekarang, nanti bayar juga nggak apa-apa. Wang Guizi dan Shen Fugui baru hendak berterima kasih, tapi Shen Meng buru-buru bersuara. Tunggu sebentar. Bu, tolong buka lemari kecil di samping ranjang, di dalam kantung kain hitam ada uang receh. Ambilkan dan bayarkan ke Dokter Lu. Melihat itu, Lu Changhong tidak menolak. Dalam hatinya, ia berpikir. Zhenping itu orang baik, sayang saja istrinya ini luar biasa bermuka dua. Cantik, iya, tapi hatinya buruk. Anak-anak di rumah itu kasihan sekali, kalau bukan kami para tetangga yang sering ikut menjaga, mungkin mereka sudah mati kelaparan. Setelah menerima uangnya, Lu Changhong bergegas hendak pergi, bahkan tak menoleh sedikit pun ke arah Shen Meng. Shen Meng tahu, dokter itu memang tak suka pada dirinya, atau lebih tepatnya, pada Shen Meng yang asli, pemilik tubuh ini. Karena 3 anak yang disebut, anaknya, sebenarnya adalah anak-anak yatim para pahlawan perang. Ibu kandung mereka ada yang meninggal, ada yang menikah lagi, ada juga yang menghilang tanpa kabar. Mereka hidup sangat sengsara sampai akhirnya diadopsi oleh Lu Zhenping. Siapa sangka, anak-anak yang diselamatkan dari satu neraka malah dilempar ke neraka lain. Dokter Lu, tunggu sebentar. Shen Meng menahan suaranya yang lemah. Tolong. Kalau ibu mertua saya menanyakan kondisi saya nanti, bisakah Anda bilang saja kalau luka saya sangat parah, perlu istirahat setengah tahun baru bisa turun dari ranjang. Terima kasih sebelumnya. Lu Changhong. Dia nyaris tertawa pahit. Benar saja, perempuan ini pasti mau cari alasan buat malas kerja. Jangan-jangan nanti anak-anak itu malah dijadikan budak di rumah. Istri Zhenping, katanya dengan nada berat, seharusnya saya nggak ikut campur urusan rumah kalian. Tapi aku dan Zhenping tumbuh bersama. Anak-anak itu juga kasihan. Tolonglah. Jangan pukul mereka lagi, ya. Kalimat terakhir itu ia tahan-tahan agar tak terlalu keras, ia khawatir kalau terlalu menyinggung, nanti malah berbalik membuat anak-anak itu semakin menderita. Dokter Lu, saya panggil Anda Kak Hong saja ya. Kak Hong tenang saja, setelah kejadian ini saya sudah sadar. Mulai sekarang, saya pasti akan memperlakukan anak-anak Mingyang dengan baik. Saya janji. Kalau tidak percaya, Anda boleh mengawasi sendiri. Kepalanya masih nyeri, dan setelah mengucapkan semua itu, keningnya mulai berkeringat. Lu Changhong menatapnya lama. Entah kenapa, kali ini rasanya berbeda, tidak seperti dulu, ketika dari satu pandangan saja sudah bisa tahu perempuan ini penuh tipu muslihat. Kini, seperti ada ketulusan di matanya. Ia tidak berkata percaya atau tidak. Hanya berbalik dan keluar. Begitu keluar, ia melihat Liu Sanjin tengah berdiri di luar bersama Zhou Jiaojiao, jelas sedang menunggu kabar. Changhong, bagaimana keadaan menantu tertua? Tanya Liu Sanjin dengan wajah tegang dan cemas. Lu Changhong awalnya ingin menjawab, tidak apa-apa, hanya luka ringan. Tapi tiba-tiba teringat permintaan Shen Meng tadi. Demi 3 anak yang malang itu, ia memutuskan untuk percaya sekali saja. Bibi, kondisi istri Zhenping tidak bagus. Kalau tadi saya tidak datang tepat waktu, mungkin sudah tidak tertolong. Saya sudah bersihkan lukanya dan beri obat, tapi soal hidup atau mati tergantung takdir. Bahkan kalau selamat pun, butuh 1-2 tahun baru bisa pulih. Lebih baik siapkan 2 kemungkinan. Selesai bicara, ia membawa tasnya dan pergi. Di belakang, wajah Liu Sanjin dan Zhou Jiaojiao langsung pucat pasi. Tadi waktu Shen Meng dibawa pulang,
mereka justru bilang ke tetangga bahwa kondisinya tidak apa-apa, hanya pingsan sebentar dan akan segera sadar. Sekarang kalau benar Shen Meng meninggal, semua orang pasti tahu mereka tidak memanggil dokter tepat waktu. Nama baik keluarga Lu akan rusak total, semua orang bakal bilang mereka membiarkan menantu mati tanpa pertolongan. Liu Sanjin mencengkeram lengan Zhou Jiao dan berteriak marah. Dasar perempuan tak tahu diri. Katanya cuma pingsan sebentar, hah. Kalau gara-gara kamu nama baik keluarga Lu rusak, aku suruh anakku ceraikan kamu. Bab 6. Wajah Zhou Jiao tampak buruk setelah dimarahi. Dari ruang utama, Lu Jiaxuan yang sejak tadi memperhatikannya merasa tak senang melihat istrinya dihina seperti itu. Ibu, apa-apaan sih kata-katamu itu? Jiao juga kan niatnya baik. Lagi pula waktu kakak ipar dibawa pulang tadi, dia masih sempat menjerit aduh-aduh, bahkan sempat memaki Jiao terus-terusan. Ibu nggak lihat sendiri, yang bantu hentikan darah di keningnya juga Jiao. Zhou Jiao baru menikah masuk ke rumah ini setengah tahun, selama ini belum pernah ada yang menegurnya dengan kata-kata kasar. Sekarang dimarahi seperti itu, air matanya langsung jatuh. Melihat istrinya menangis, hati Lu Jiaxuan ikut remuk. Mendengar anaknya berani membantah, wajah Liu Sanjin langsung menggelap. Zhou Jiao terseduh 2 kali, lalu buru-buru berkata dengan suara lembut. Ibu, sekarang bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Yang penting kita harus cepat lihat kondisi kakak ipar. Selama dia bisa bertahan, nama baik keluarga kita masih bisa diselamatkan. Liu Sanjin mendengus dingin, melangkah hendak ke kamar Shen Meng, tapi Zhou Jiao cepat-cepat menahannya. Ibu, tunggu dulu. Jiaxuan, tolong bawakan makanan buat ayah dan ibu kakak ipar. Mereka datang terburu-buru, pasti belum sempat makan. Setelah menenangkan mereka, nanti saya, kakak ipar kedua, kakak ipar ketiga, dan ibu bersama-sama ke sana. Kita bawa sedikit makanan enak, kakak ipar pasti akan lebih lembut hatinya. Kata-kata itu terdengar bijak dan penuh perhatian, membuat Lu Jiaxuan mengangguk puas, bahkan menatap ibunya dengan sedikit bangga, seolah berkata, lihat kan, istriku pintar. Setelah berpikir sejenak, Liu Sanjin pun merasa cara itu memang yang paling aman, dan kembali ke ruang utama untuk berdiskusi dengan menantu lainnya. Di kamar Shen Meng, ia meminta ibunya, Wang Guizi, membuka lemari kecil di dekat ranjang. Di dalamnya ada kue bolu telur dan biskuit yang diam-diam dibeli oleh Shen Meng asli. Shen Meng berniat memakannya untuk menambah tenaga, tapi kedua orang tuanya menolak, makanan seenak itu, mana tega mereka makan, lebih baik disimpan untuk anaknya agar cepat pulih. Ayah, ibu, dengarkan aku dulu. Kalian harus makan sedikit dulu. Nanti aku masih butuh bantuan kalian. Kalau kalian kelaparan, dari mana dapat tenaga buat bantu aku? Wang Guizi menggigit bibir, lalu mengambil 1 kue bolu dan 2 keping biskuit, menyodorkannya ke suaminya. Kakek, kamu makan dulu buat ganjal perut. Dulu aku sering dengar si Xiao Meng bilang keluarga Lu itu baik, aku percaya saja. Tapi lihat sekarang, hidup anak kita begini. Apapun yang terjadi hari ini, kita harus bela dia. Makan cepat, nanti malam aku rebuskan telur buatmu. Aku. Ini, nenek, kamu saja yang makan. Aku minum air aja cukup. Nanti malam makan juga sama saja. Melihat dua orang tua itu saling menolak, Shen Meng cepat-cepat menengahi. Jangan ditolak-tolak, makan saja. Kalau kalian gak makan, nanti makanan ini malah dimakan orang keluarga Lu. Kalian tahu kenapa aku, dengan 3 anak, malah tinggal di gubuk reot sementara 3 kamar rumah bata besar kosong. Itu karena ibu mertuaku bilang, rumah itu harus dipinjam buat adik ipar bungsu menikah, biar kelihatan bagus. Waktu itu aku nurut saja, cuma dikasih uang sewa 2 yuan katanya, tapi sampai sekarang setengah tahun berlalu, uangnya nggak pernah dikasih dan mereka juga nggak mau pindah. Wajahnya dingin, matanya tajam menatap orang tuanya. Kalau aku benar-benar mati hari ini, bukankah itu justru sesuai harapan mereka? Mak, dengar aku. Waktu muda, tongkat nenekku dulu 1 pukulan bisa bikin 1 desa gemetar. Kau juga sering digertak beliau, pasti sedikit banyak punya pengalaman. Sekarang saatnya pakai. Lepas sanggulmu, olesi wajahmu pakai tanah biar kelihatan kotor, terus lari sambil teriak ke arah tim produksi desa Lu. Panggil semua aparat desa, biar mereka tahu kebenarannya. Apa? Anak ini kok bisa mikir sejauh itu? Ya Tuhan, kami nggak tahu sama sekali soal ini. Bodohnya kamu, gimana bisa setuju waktu itu? 3 kamar rumah bata itu kan dibangun Zenping buat kalian hidup nyaman sama anak-anak. Aduh, kamu ini biasanya cerdas, kok bisa bego begini? Wang Guizi mulai menangis sesenggukan. Shen Meng hanya bisa kaku senyum getir. Ia juga merasa ini semua konyol. Rumah di desa mana sih pantas disewakan 2 yuan setahun? Tapi yang lebih aneh, kenapa Shen Meng asli, sampai segitu bodohnya, membiarkan rumah itu diambil begitu lama? Sekarang bukan saatnya menyesal. Ayah, anak-anak Mingyang belum juga pulang. Kalian berdua bagi tugas. Ibu ke tim produksi, ayah cari anak-anak. Katakan saja aku sudah sekarat, suruh mereka cepat pulang menghadiri pemakaman. Jangan ngomong aneh-aneh, anak bodoh. Ketok kayu cepat, kata Wang Guizi refleks. Petik 2. Shen Meng hampir tertawa pahit. Beginilah akibat dari tahayul.
Kalau bukan karena percaya ramalan bodoh itu, aku nggak akan nyasar ke dunia ini. Ayah, ibu, cepat makan sambil dengar aku. Sebentar lagi keluarga Lu bakal datang. Kita harus gerak cepat. Kalau semua ini sudah beres, aku janji akan hidup baik-baik dan berbakti pada kalian. Tapi sekarang cuma kalian berdua yang bisa nolong aku. Harus cepat. Kalau tidak, aku benar-benar bisa dibunuh mereka. Ibu, nanti waktu teriak, jangan keburu-buru, bicara pelan. Kalau terlalu cepat, bisa ketahuan. Orang lain ngomong apapun jangan diladeni. Cuma bilang, keluarga Lu mau bunuh anakku demi rebut rumah bata 3 kamar. Oh ya, orang-orang desa Lu itu suka melindungi sesama, jadi ibu harus meyakinkan mereka. Di lemari juga ada kertas merah, basahi sedikit air, oles di bibir dan dahi, biar kelihatan kayak baru dipukul. Percayalah, ibu pasti bisa. Ayah, kamu juga lakukan hal yang sama. Nggak apa-apa. Kamu kan pernah ke desa Lu, pasti tahu jalannya. Aku yakin anak-anak Ming yang sekarang ada di rumah bibi kedua. Paman kedua dan bibi kedua itu orangnya baik, sering bantu jaga mereka. Kalau kamu ke sana, apapun reaksi mereka, pastikan anak-anak ikut pulang. Ming Yang itu putra sulung Zhenping, cucu tertua keluarga Lu, kalau neneknya, aku, benar-benar mati, dia harus ada di tempat. Melihat dua orang tuanya yang akhirnya termotivasi dan mulai makan cepat-cepat, Shen Meng merasa bersalah luar biasa. Tapi tak ada pilihan lain. Kepalanya masih terasa nyut-nyutan. Trauma dari kecelakaan mobil sebelumnya membuatnya gemetar setiap kali teringat, siapapun pasti tak sanggup mengalami 2 kali, terbang di udara, dalam setahun. Setelah makan sedikit, Wang Guizi dan Shen Fubui menyiapkan diri, menorehkan, darah palsu, dari kertas merah basah, rambut diacak, wajah dilumuri tanah. Bahkan Shen Meng sendiri merasa pemandangan itu sangat menyedihkan. Saat mereka masih sibuk bersiap, tiba-tiba terdengar suara langkah dari halaman luar. Ketiganya langsung menegang, menatap ke arah pintu. Ibu keluar duluan. Nanti ayah menyusul. Harus cepat. Kalau keluarga Lu sempat menghadang, kita nggak bakal bisa keluar. Baik, nak. Demi kamu, ibu dan ayah rela mati sekalipun. Tapi kamu sendiri bagaimana? Ibu nggak tenang ninggalin kamu sendirian. Shen Meng mengangkat tangannya dengan susah payah, menepuk lembut tangan ibunya. Jangan khawatir, Bu. Selama kalian bisa keluar, mereka nggak berani macam-macam padaku. Percayalah, hidupku sekarang tergantung kalian. Kedua orang tua itu saling berpandangan, waktu makin sempit, langkah-langkah di luar makin dekat. Mereka tak sempat berpikir panjang lagi. Wang Guizi membuka pintu dengan cepat dan berlari keluar sambil berteriak keras. Tolong! Keluarga Lu memukuli orang. Mereka mau bunuh anakku. Dasar berhati hitam, mau rebut rumah bata 3 kamar kami, malah biarin anakku sekarat tanpa panggil dokter. Bab 7. Lu Jiaxuan membawa 2 mangkuk bubur jagung encer dan 2 roti jagung kuning. Begitu mendengar suara pintu terbuka, ia baru saja hendak tersenyum, Swiss. Tiba-tiba seseorang berlari keluar dari dalam rumah. Belum sempat ia melihat siapa, satu orang lagi juga berlari keluar. Ia sempat bengong sejenak, menoleh ke dalam rumah lalu keluar, mendengar teriakan Wang Guizi di kejauhan, baru kemudian tersadar. Tidak beres. Tidak beres. Ibu, cepat, ada masalah. Tanpa sempat masuk ke kamar, ia buru-buru berlari ke aula depan. Zhou Jiaojiao yang sedang memegang setengah jin gula merah, bersama Lu Jiahe, istrinya Wu Xianglan, dan Liu Sanjin mendengar teriakan itu, tergesa keluar. Ibu, gawat. Orang tua kakak ipar tiba-tiba berlari keluar sambil berteriak katanya keluarga kita memukuli orang, mau membunuh kakak ipar, semua gara-gara 3 kamar rumah bata itu. Lu Jiaxuan merasa canggung. Saat ia dan Jiao Jiao baru menjalin hubungan, ia memang sudah menjanjikan kehidupan yang baik untuknya. Ketika bertunangan, rumah sudah dipersiapkan. Karena ia anak bungsu, ibunya sangat memanjakannya, bahkan membuatkan rumah besar yang menghadap selatan dengan perabotan lengkap. Namun, Ibu Jiao Jiao mengincar rumah bata besar milik kakak ipar, rumah yang luas dan megah, terkenal di sekitar desa. Padahal rumah itu dibangun oleh kakak sulungnya dengan uang sendiri, supaya istri dan anak-anaknya bisa hidup lebih nyaman. Ia, sebagai pengurus gudang tim produksi, jelas tidak mampu membangun rumah sebagus itu. Tapi Ibu Jiao Jiao bersikeras. Karena ia dan Jiao Jiao saling mencintai, menjelang pernikahan ia juga tak berdaya. Akhirnya ibunya mengusulkan agar rumah itu disewa dari kakak ipar. Meski awalnya ia ragu, ternyata kakak iparnya setuju. Selama setengah tahun ini, keluarga besar sempat menyinggung soal pengembalian rumah, tetapi ibunya selalu menengahi. Toh, katanya mereka sudah membayar uang sewa, jadi tak perlu merasa bersalah. Zhou Jiaojiao mendengar penjelasan suaminya, wajahnya langsung pucat. Gula merah hampir terjatuh dari tangannya. Saat pertama kali datang ke rumah Lu, ia langsung terpikat pada rumah bata itu. Rumah utama keluarga Lu memang bagus, tapi jauh dari semewah rumah bata itu. Setelah setengah tahun tinggal di sana, ia sudah menganggapnya rumah sendiri. Sekarang disuruh pindah. Tidak mungkin. Sudah kebangetan. Waktu kakakmu mau bangun rumah itu, aku sudah menentang. Kalau bukan karena uang pensiunan 3 yuan sebulan dan janjinya untuk tetap, satu keluarga walau pisah rumah, aku tidak akan pernah setuju.
Sejak Shen Meng masuk ke keluarga ini, kapan aku pernah memperlakukannya dengan buruk? Kalau belum benar-benar pisah keluarga, maka rumah itu tetap hakku untuk mengatur. Aku bilang rumah itu untuk si bungsu, ya untuk si bungsu. Mau keluarga Shen itu bagaimanapun, aku tak peduli. Ayo, ikut aku ke rumah si sulung, aku mau lihat apa yang dia rencanakan. Setelah berkata begitu dengan marah, Liu Sanjin melangkah keluar lebih dulu. Wu Xianglan dan Lu Jiahe cepat-cepat mengikutinya. Mereka tahu pendapatan mereka kecil, makan pun tergantung dari uang pensiun orang tua, jadi harus pandai mengambil hati sang ibu mertua. Zhou Jiao yang hendak ikut, melihat Xie Jinghao tidak bergerak, berhenti sejenak. Kakak ipar ketiga, kau tidak ikut. Xie Jinghao bahkan tidak mengangkat kepalanya. Sambil mengelus perutnya, ia berkata datar. Aku tidak pergi. Perutku besar, susah jalan. Lagi pula, Xiao Gang sebentar lagi mau tidur. Aku tidak mau ikut campur. Ia memang tidak mau ikut, keluarga ini pandai memanfaatkan orang bodoh seperti Shen Meng. Ia cukup menjaga anak-anak dan urus rumah sendiri, tidak mau jadi penjahat di mata siapapun. Zhou Jiao terpaksa tersenyum hambar dan menarik suaminya untuk pergi. Sementara itu, Shen Meng, sebelum mereka tiba, cepat-cepat mengeluarkan sebotol air garam dari ruang penyimpanannya, Spes meneguk setengah botol sekaligus, lalu memakan setengah potong kue. Setiap kali menelan, kepalanya berdenyut hebat. Setelah merasa agak kuat, ia mengoleskan krim wajah tanpa warna pada mukanya, membuatnya tampak sangat pucat, seolah benar-benar sekarat. Begitu mendengar langkah kaki mendekat, ia buru-buru menyimpan semua barang itu kembali ke dalam ruang. Liu Sanjin masuk dengan wajah masam, hendak memarahi Shen Meng, namun begitu melihat kondisi menantunya yang lemah dan wajah sepucat kertas, ia tertegun. Tidak hanya dia, Lu Jiaxuan, Zhou Jiao, dan yang lain juga terkejut. Ini, dia sungguh seperti mau mati. Wu Xianglan merasa merinding. Tatapannya bertemu dengan Shen Meng, lalu buru-buru menunduk ketakutan. Ia hanya ingin menumpang untung, bukan sampai membunuh orang. Melihat wajah kakak ipar seperti itu, ia takut kalau nanti benar-benar meninggal, arwahnya akan datang menagih. Sadar akan ketakutan mereka, Shen Meng dalam hati tersenyum puas. Waktunya sudah pas, ayahnya pasti hampir sampai bersama anak-anak. Sekarang saatnya berakting. Ibu, Jiaxuan, Jiao, Jiahe, Xianglan, kalian mau apa padaku? Ah, tidak. Kakak ipar, aku tidak mau apa-apa, aku cuma mau melihatmu. Cuma melihatmu saja, sungguh. Wu Xianglan yang tadi tenggelam dalam pikiran langsung menjerit panik saat dipanggil namanya. Zhou Jiao melihat situasi kacau, buru-buru meneteskan 2 butir air mata palsu dan hendak memeluk Shen Meng sambil menangis. Kakak ipar yang malang. Namun Shen Meng tiba-tiba menangis keras, memotong ucapannya. Ming Yang, Ming Liang, Ming Fang, dan kecilku Ming Kai. Ming Kai, kau di mana? Ibumu tidak akan bisa bertahan lagi. Anakku, biarkan ibu melihatmu sekali saja. Tangisan pilu itu seketika menghentikan Zhou Jiao. Air mata pura-puranya pun berhenti mengalir, wajahnya jadi canggung. Di luar, Shen Fugui menggandeng 2 anak kecil, diikuti oleh Ming Yang 9 tahun dan Ming Liang 7 tahun. Mereka semua terhenti mendengar tangisan memilukan itu. Cepat, Ming Kai, anak baik, cepat masuk. Kalau tidak, kau tak akan sempat melihat ibumu untuk terakhir kali. Lu Ming Kai, anak kandung Shen Meng yang baru berumur 3 tahun, meski sering dimarahi dan dipukul, tetap menyayangi ibunya. Mendengar kata-kata itu, ia langsung menangis keras dan berlari masuk. Ming Fang yang berusia 6 tahun juga ketakutan, meski tak begitu dekat dengan ibunya. Sementara 2 kakak laki-lakinya hanya saling berpandangan tanpa ekspresi, bahkan sedikit lega dalam hati, berpikir lebih baik dia mati saja. Shen Meng terus menangis, untung sebelumnya ia sudah meneteskan obat mata, kalau tidak, pasti tak bisa menangis seolah sungguhan. Ibu, Hicks, Xiao Kai tidak mau ibu mati. Hicks, mendengar suara kecil yang manis itu, Shen Meng menunduk. Hampir saja terpancing memaki. Astaga, ternyata anak kecil yang menangis manis ini anakku sendiri. Bab 8. Lu Ming Kai menatap wanita di atas kang dipan tradisional, yang wajahnya pucat pasi. Ia tak berani melangkah mendekat, kedua tangannya menggenggam erat celana kakeknya, Shen Fugui. Melihat itu, Ming Fang melangkah pelan dan memeluk adiknya dengan lembut. Shen Meng menatap anak-anak yang menangis terseduh-seduh. Ia ingin mendekat, ingin menenangkan mereka, tapi rasa takut dan gentar menahan langkahnya. Dadanya terasa sesak dan matanya perih menahan air mata. Belum sempat ia bicara, 2 anak lagi masuk ke ruangan sempit itu. Pakaian mereka compang camping, penuh tambalan di atas tambalan. Rambutnya berantakan seperti sarang burung, tubuhnya berdebu. Anak yang lebih kecil bahkan tak memakai alas kaki. Namun bukan itu yang paling mengejutkan. 2 anak itu menatapnya dengan wajah datar, mata dingin dan kejam, bibir sedikit terangkat, seolah senang melihatnya sekarat. Shen Meng terkejut bukan main. Bagaimana mungkin 2 anak sekecil itu bisa punya tatapan sekeji itu? Napasnya tersangkut di tenggorokan. Udara terasa tipis. Angin dari jendela berhembus masuk, membuatnya batuk keras. Saat sadar, tubuhnya sudah penuh keringat dingin. Liu Sanjin, yang sejak tadi banyak menahan kata, sadar bahwa masalah hari ini tidak akan selesai dengan mudah.
Cepat, Mingkai, lihat ibumu. Ibumu terluka parah. Lihat mereka, nenekmu, paman, bibi-bibimu, semua hanya berdiri. Tak ada yang mau panggil tabib. Mereka mau apa? Hah? Mau rebut rumah bata yang dibangun ayahmu untuk kalian, ya. Kalau ibumu mati, kalian bakal hidup sengsara ditindas mereka. Sen Fugui yang awalnya menahan diri, akhirnya menangis sesenggukan. Menatap anak perempuannya yang luka parah, cucu-cucunya yang ketakutan, dan keluarga besannya yang kejam membuat hatinya hancur. Besan, jangan bicara sembarangan. Potong Liu Sanjin cepat. Waktu menantumu pulang, dia baik-baik saja. Cuma luka sedikit di kepala. Kami ini keluarga baik-baik, jangan fitnah. Fitnah. Bentak Sen Fugui, matanya merah. Kalau begitu kenapa anakku seperti ini sekarang? Cucu-cucuku kelaparan, sementara kalian makan enak di rumah. Anak sekecil itu sampai berburu burung karena lapar. Kalau tidak kelaparan, mana mungkin mereka sampai segitunya? Liu Sanjin tercekat. Memang siang tadi mereka masak telur dadar dan tidak memanggil anak-anak dari rumah besar. Mereka hanya meninggalkan bubur tipis di dapur untuk mereka. Tapi mendengar tuduhan itu, ia tak bisa membantah. Ia melirik anak-anak dengan marah. Wu Xianglan di sampingnya berdoa dalam hati agar Shen Meng tidak mati, takut arwahnya datang menghantui malam-malam. Ia tak berani bersuara sedikit pun. Zhou Jiao pun ketakutan, tapi ia tahu tak bisa diam. Kalau sekarang terlihat jahat, orang-orang akan menuduh mereka merebut rumah keluarga besar. Maka, ia berpura-pura sedih dan mencoba menenangkan. Kakak ipar, bertahanlah. Mingkai masih kecil, kalau kau pergi, bagaimana nasib anak-anak nanti? Katanya sambil menangis palsu. Shen Meng menatapnya datar, malas menanggapi. Dalam hati ia berpikir, aku harus manfaatkan momen ini. Ia ingin menggunakan kondisi tubuhnya yang lemah dan menyedihkan untuk menyentuh hati anak-anak, terutama Ming Fang dan Mingkai. Anak perempuan lebih mudah luluh, dan yang kecil biasanya paling mudah didekati. Zhou Jiao, minggir sedikit. Aku mau lihat anak-anakku, ucapnya lemah. Mendengar itu, Sen Fugui segera menarik dua anak ke depan dan mendorong Zhou Jiao ke samping. Xiao Meng, ini Mingkai dan Ming Fang. Lihat anak-anakmu. Kalau ada yang ingin kau katakan, pelan-pelan saja, jangan terburu-buru, nak, ucapnya pelan, menahan tangis. Zhou Jiao tersandung dan hampir jatuh, tapi tak berani marah. Ia takut Shen Meng sadar kembali dan menuntut soal rumah bata itu. Shen Meng memandang kedua anak itu, lalu mencubit pahanya di bawah selimut, memaksa air matanya keluar. Obat tetes mata yang kemarin jelek sekali, efeknya cepat hilang. Mingkai, anakku, maafkan ibu, suaranya bergetar. Ibu mengandungmu 10 bulan, melihatmu tumbuh hari demi hari, bagaimana bisa ibu tidak sayang? Tapi waktu itu ibu masih muda, baru 19, tidak tahu apa-apa. Ayahmu pergi jauh, ibu sendirian, takut kalau malam-malam kau berhenti bernapas, ibu sering bangun memeriksa napasmu, kau anak ibu mana bisa tidak sayang. Tangannya gemetar menyentuh kepala kecil Mingkai, mengusap lembut rambut kusutnya. Anak itu menegang. Selama ini, ibunya hanya tahu memukul dan memaki. Tapi kini, wajahnya penuh air mata, suaranya lembut. Ia bingung, ingin lari tapi tak bisa. Tangannya kaku, tubuhnya gemetar. Ming Fang pun menangis, bukan karena tersentuh, tapi karena takut ibunya tiba-tiba menamparkan adiknya seperti biasa. Ming Fang, anakku, ibu juga salah padamu dan Ming Liang, lanjut Shen Meng, napasnya tersengal. Waktu pertama menikah, kau anak baik. Masih kecil, tapi tahu bawa makanan ke kamar ibu, takut ibu lapar, tangan kecilmu sampai melepuh karena nasi panas. Tapi ibu malah marah padamu, ibu menyesal. Orang bilang anak perempuan itu baju hangat hati ibu. Kalau ibu bisa hidup sekali lagi, ibu akan menyayangimu sungguh-sungguh. Ayah, tolong ambilkan kantong hitam di lemari Kang. Di dalamnya ada kain bunga hijau, itu untuk Ming Fang. Ibu mau jahitkan baju buat di akhir tahun nanti, tapi sepertinya tak sempat lagi. Semua orang terdiam. Sen Fugui menunduk, membuka laci kecil di bawah dipan, dan benar-benar menemukan kantong hitam dengan sepotong kain bermotif bunga peoni hijau di dalamnya. Ia meletakkannya di tangan kecil Ming Fang. Gadis kecil itu terpaku. Hatinya seperti tertusuk jarum, ada sesuatu yang lembut dan hangat yang tiba-tiba menyeruak di dadanya. Dari sudut ruangan, Ming Yang menatap sinis. Hah, licik sekali. Sudah mau mati masih pandai berpura-pura baik. Kain itu jelas dia beli untuk dirinya sendiri. Sekarang malah bilang untuk adik, biar kami merasa bersalah kalau dia mati nanti. Bab 9. Walau di dalam hati Lu Ming Yang penuh cemooh, ia tak berani bersuara. Bagaimanapun, kakek dan nenek dari pihak ibu masih memperlakukan mereka dengan lembut. Di saat seperti ini, ia tak boleh memperkeruh suasana. Kata-kata Shen Meng yang menyayat hati membuat dua anak kecil menangis terseduh. Namun tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar. Shen Meng spontan bangkit, mengambil surat tanah, kupon bahan pangan, dan sisa uang di bawah bantal. Ming Liang, kemarilah. Nak, ibu minta maaf padamu juga pada ayahmu. Ini surat tanah keluarga kita, kupon pangan, dan 15 yuan, semua harta yang tersisa. Simpan baik-baik. Kalau ibu sudah pergi nanti, kau harus jaga adik-adikmu. Ibu tak ingin meninggalkan beban ini untukmu,
Tapi lihatlah, nenek dan paman bibimu semuanya mengincar harta kalian. Ibu takut, kalau setelah ibu mati kalian tak bisa bertahan di keluarga Lu, pergilah ke keluarga Sen. Kalau mereka pun menolak, lebih baik kalian mengemis daripada hidup di rumah ini. Jiaxuan, Jiao Jiao, tolonglah, rumah kami sudah kalian rebut. Setelah aku mati nanti, biarlah anak-anak ini punya jalan hidup, aku mohon. Lu Mingyang terpaku. Ia ditarik ke tepi tempat tidur dan tiba-tiba disodori setumpuk dokumen. Di depan matanya, perempuan yang tadi sekarat kini justru duduk, lalu berusaha turun dari dipan, hendak berlutut pada nenek serta paman bibinya di pintu. Ia panik, segera menarik Lu Mingliang menjauh, takut, ibu, yang berlutut padanya akan membawa sial. Xiao Meng, kau ini mau apa? Cepat berdiri. Kalau langit runtuh, ada ayah yang menahannya. Aku ingin lihat siapa yang berani menyakiti cucuku. Kalian keluarga Lu bilang menganggap anakku seperti putri sendiri, tapi malah merebut rumah bata yang dibangun menantuku. Jangan kebangetan, masih punya hati nurani tidak? Liu Sanjin langsung terjungkal ke belakang, menunjuk Sen Meng sambil memaki. Perempuan sial, kau bicara apa? Jiaxuan dan Jiao Jiao cuma sementara menempati rumah itu untuk pesta pernikahan, biar ramai sedikit. Kalau kau tak suka, bilang dari awal. Sekarang malah sandiwara, seolah seluruh keluarga Lu menindasmu. Tanyakan saja, di seluruh desa Lu, siapa yang berani menindasmu? Mingyang, Mingliang, Mingkai, lihatlah ibumu, cepat bela nenek kalian. Benar, benar. Timpal Zhou Jiao Jiao cepat. Kakak ipar, waktu itu sudah sepakat, kan? Kami hanya menumpang sementara. Ibu juga bayar sewa 2 yuan sebulan. Di kota pun segitu harganya. Sekarang kau bilang kami merebut rumah, tak masuk akal. Lu Jiaxuan ikut bicara, nadanya mulai naik. Tapi ia tak sadar, Liu Sanjin dan Zhou Jiao Jiao sudah saling melirik panik. Sen Fugui memotong dengan suara dingin. Tapi anakku Zhenping tiap bulan kirim 3 yuan uang orang tua. Aku tak pernah lihat sepeser pun. Jadi uangnya kemana, Jiaxuan? Lu Jiaxuan terdiam. Tadi katanya uang itu dari ibu, kok sekarang ditanya ke aku? Saat itu, Wang Guizi, istri kepala desa, datang dengan 2 pejabat desa, Li Debang dan Zhang Hongfa. Bagaimana ini? Waktu kami antar pulang, menantu Zhenping masih baik-baik saja. Kok sekarang begini? Melihat Sen Meng yang berdiri goyah dengan darah masih menetes di pelipis, wajah pucat seperti mayat hidup, para kader desa menatap tajam ke arah Liu Sanjin. Saat perempuan itu dibawa pulang, Liu Sanjin yang bilang, tak apa-apa, luka kecil, tak perlu tabib. Tapi sekarang, nyatanya, ia hampir mati. Sen Meng memang terkenal tak menyenangkan, tapi bagaimanapun juga dia istri tentara. Kalau ia mati tidak wajar, pihak atas pasti turun tangan. Liu Sanjin gagap, wajahnya merah padam, tak tahu harus menjawab apa. Zhou Jiao Jiao buru-buru menimpali dengan nada manis. Debang Ge, kakak ipar tadi masih sehat. Mungkin setelah orang tua dari keluarga Sen datang, entah bicara apa, tiba-tiba dia sakit keras. Jiaxuan sudah bawa makanan tapi dia tak mau makan, malah keluar rumah. Aku, ibu, dan saudara-saudara lain cepat-cepat datang lihat. Ternyata sudah parah begini. Malu sekali, bikin repot kalian. Benar, benar. Tambah Liu Sanjin, cepat pulih dari kepanikan. Kalian semua tahu, waktu pulang, dia masih bisa marah-marah pada Jiao Jiao. Sekarang malah mau mati-matian, seolah kami yang salah. Aku sebagai ibu mertua juga salah, tak pantas pada organisasi maupun anakku sendiri. Xiao Meng, jangan mengada-ada. Cepat naik ke tempat tidur, bilang saja mau makan apa, ibu masakan. Nada suaranya lembut penuh kepura-puraan, tapi jelas untuk menutupi kebohongan. Li Debang dan Zhang Hongfa saling pandang. Mendengar tutur manis Liu Sanjin, mereka hampir percaya Sen Meng yang mencari gara-gara. Namun Sen Meng menyipitkan mata. Tua bangka ini masih berani putar balik fakta. Baiklah, kau pikir aku masih wanita lemah abad 70-an. Sekarang lihat bagaimana orang abad 21 membalasmu. Dengan suara lemah tapi tajam, ia mulai bicara. Pak Kepala, Pak Sekretaris, maaf sudah menyusahkan datang jauh-jauh. Saya memang hampir mati ditanduk sapi produksi, kepala saya bolong, darahnya masih keluar. Tapi saya tak salahkan siapa-siapa. Lagi pula, pihak produksi juga sangat baik hati, tak usah panggil tabib, tak usah kasih air, anak-anak saya kelaparan sampai harus berburu burung untuk makan. Ayah dan ibu saya yang sudah tua dipukul dan dimaki, tapi saya masih hidup. Saya sungguh berterima kasih, karena walau saya hampir kehilangan nyawa, setidaknya Jiao Jiao cuma dimarahi saya, dan masih bisa terus tinggal di rumah saya, tetap memberi makan anak-anak saya dengan sisa bubur. Dan sapi produksi itu pun tidak mati gara-gara saya. Jadi ya, saya sangat berterima kasih. Kata-katanya tenang, tapi seperti cambuk yang menghantam wajah semua orang di ruangan. Wajah mereka memerah, dada naik turun menahan emosi, tapi tak seorang pun berani menyela. Bab 10. Sen Meng menatap orang-orang di sekelilingnya dengan ekspresi sedih dan menyedihkan, tapi di dalam hatinya ia mencibir. Menurutnya, tingkat tertinggi dalam bertengkar bukanlah ketika dua pihak saling maki sampai wajah memerah, melainkan saat kau bisa membuat lawanmu mati kutu, tak bisa bicara sama sekali karena sindiranmu yang halus tapi menusuk.
Kata-katanya memang tidak terdengar enak, tapi semuanya benar adanya. Sen Fugui dan Wang Guizi membantu putrinya, Sen Meng, duduk di atas dipan. Mereka berdua sangat puas di dalam hati, ucapan anak mereka tadi benar-benar tepat. Ini bukan saatnya bersikap agresif. Ketika mereka baru saja datang ke keluarga Lu dan bersikap terlalu keras, justru mereka yang disalahkan oleh orang luar. Setelah memastikan Sen Meng sudah duduk dengan lemah, keduanya dengan tenang menarik anak-anak kecil berdiri di belakang mereka. Meskipun Ning Yang tidak ikut ditarik, sikap mereka yang merendah tetap terlihat jelas. Li Debang dan Zhang Hongfei yang datang mewakili pihak desa merasa sungkan. Memang benar, di masa panen sering ada kasus sapi produksi menanduk orang. Kadang ada yang sampai mati. Saat Sen Meng ditanduk, satu-satunya yang ada di tempat hanyalah Zhou Jiaojiao. Ketika para warga menggotongnya pulang, ia sempat bersumpah serapah dan menuduh Zhou Jiaojiao sengaja mencelakainya, menyebutnya perempuan berisi penuh niat jahat yang suatu hari akan mencelakai suami dan anak-anaknya. Tapi di mata warga, Zhou Jiaojiao selalu lembut, sopan, suka menolong siapapun di desa. Sementara Sen Meng dikenal licik, sering malas bekerja, dan kerap memarahi anak-anaknya. Dengan perbandingan itu, semua orang tahu mereka berpihak pada siapa. Namun, bagaimanapun juga, Sen Meng memang benar-benar ditanduk oleh sapi produksi. Tidak diberi ganti rugi, tidak dipanggilkan tabib, bahkan tak seorang pun datang menengok, itu memang tak bisa dibenarkan. Li Debang merapatkan bibirnya dan, dengan sikap tegas sebagai kepala desa, berkata pada Sen Meng. Istri Zhenping, bicaralah dengan baik-baik. Jangan bicara dengan nada menyindir. Kami sudah menanyakan langsung pada pihak keluarga Lu, mereka bilang tidak ada masalah, makanya kami pergi. Kamu sendiri yang menyaksikan, jangan sampai sekarang kamu berkata bohong di depan orang tuamu dan anak-anakmu. Sen Meng menatapnya polos, lalu menjawab dengan nada lembut tapi menusuk. Oh, keluarga Lu bilang aku tidak apa-apa. Benarkah? Aku waktu itu pusing sekali, hampir tidak ingat apa-apa. Yang bilang aku, baik-baik saja, itu ibu mertua, atau Jiao Jiao. Aduh, aku baru tahu ternyata ibu belajar kedokteran ya. Atau Jiao Jiao ahli perawatan. Ini salahku, sampai membuat kakak Chang Hong repot datang ke sini dan memakai begitu banyak obat untuk membersihkan lukaku. Sedikit saja terlambat, mungkin kepalaku sudah infeksi. Tapi tak apa, toh nyawaku masih setengah tersisa, bukan masalah besar. Li Debang. Ya ampun, inilah sebabnya ia malas berurusan dengan perempuan. Zhang Hongfei yang menyeretnya datang pasti akan menyesal nanti. Sementara itu, wajah Liu Sanjin dan Zhou Jiaojiao menjadi kaku. Mereka jelas tidak pernah belajar pengobatan apapun. Saat itu, mereka hanya menaruh abu kompor dan jaring laba-laba di luka Sen Meng, cara tradisional lama, dan merasa sudah cukup. Sekarang malah dituduh menyebabkan infeksi. Liu Sanjin meliriknya dengan kesal. Perempuan ini terlalu manja. Sen Meng melanjutkan dengan suara lemah. Sudahlah. Untung orang tuaku masih hidup dan bisa melihat anak-anakku. Di depan kepala desa dan sekretaris partai, aku ingin jelaskan lagi. Rumah 3 kamar dari batu bata itu hanya dipinjamkan sementara. Sudah disepakati boleh ditempati selama 1 tahun dengan uang sewa 2 yuan per bulan. Tapi aku belum pernah menerima sepeser pun. Rumah itu dibangun oleh Zhenping untuk anak-anak kami, agar mereka tidak tidur berdesakan. Lalu ibu berkata, karena Jiaxuan dan Jiao Jiao akan menikah, biarlah mereka tinggal di sana dulu supaya terlihat megah di mata keluarga mempelai perempuan. Aku sebagai kakak ipar, tentu ingin keluarga tetap rukun, jadi aku membawa anak-anak pindah ke rumah tua yang reot, bocor di 4 sisi. Tak apa, aku rela berkorban demi keluarga. Tapi sekarang aku sudah tidak kuat lagi. Surat tanah dan dokumen sudah aku berikan ke Mingyang. Jiaxuan, Jiao Jiao, kakak ipar sudah cukup banyak berkorban, jadi tolong kalian pindah saja. Rumah itu milik anak-anakku. Tapi jangan salah paham ya, aku bukan bilang kalian orang yang tidak tahu malu, sama sekali bukan begitu maksudku. Liu Sanjin, Lu Jiaxuan, Zhou Jiao Jiao, omong kosong. Apa, demi keluarga? Jelas demi uang 2 yuan itu. Dasar banyak gaya, ngomongnya kayak malaikat. Namun di mata Li Debang dan Zhang Hongfei, ucapan Sen Meng masuk akal. Rumah 3 kamar dari batu bata itu memang luar biasa. Bahkan keluarga pejabat desa pun hanya punya 2 kamar, sisanya rumah tanah. Rumah semegah itu jelas tidak pantas diserahkan ke orang lain, bahkan ke adik sendiri sekalipun. Semua orang tahu, dulu waktu Sen Meng rela pindah ke rumah tua, ia bilang ingin membantu adik iparnya yang menikah agar tidak malu di depan tamu. Banyak yang memujinya waktu itu, menganggapnya istri tentara yang rela berkorban. Tak disangka ternyata ada kesepakatan uang sewa 2 yuan per bulan, yang bahkan belum pernah ia terima. Betapa bodohnya, rumah sudah kehilangan, uang pun tak dapat, rugi 2 kali. Lu Jiaxuan pun memerah mukanya. Kakak ipar, itu tidak mungkin. Ibu selalu bilang uang sewanya sudah diberikan padamu. Jangan bohong. Sen Meng tersenyum lemah. Jiaxuan, lihatlah keadaanku sekarang, sudah begini apa masih perlu aku berbohong? Orang bilang, ucapan terakhir seseorang menjelang mati selalu jujur. Bukankah begitu, Sekretaris Zhang? Aku tidak butuh uang lagi. Kalau ibu memakai tunjangan Zhenping untuk membayar uang sewa kalian, nanti anak-anakku malah berpikir nenek mereka pilih kasih. Sudahlah,
Aku tak ingin mempermasalahkan itu. Aku cuma ingin kembali tinggal di rumah sendiri, menghabiskan sisa hidupku di sana. Fix, setidaknya aku bisa menutup mata dengan tenang. Liu Sanjin, Lu Jiaxuan, Zhou Jiaojiao. Hah, masih sempat memprovokasi dan memutarbalikkan fakta. Sehat banget, sepertinya belum mau mati. Kalau keluarga Lu tidak menanggapi, gosip pasti menyebar cepat bahwa mertua merebut rumah anak sulung yang istrinya ditinggal suami karena tugas militer, sampai si menantu hampir mati. Nama baik keluarga Lu akan hancur. Liu Sanjin hanya bisa menggertakkan gigi dan tersenyum palsu. Xiao Meng, kalau kamu mau kembali ke rumah itu, bilang saja. Ibu setuju. Dan soal uang sewa 6 bulan, 12 yuan, ibu juga kasihkan padamu. Kita satu keluarga, tak perlu perhitungan seperti orang luar. Ibu hanya berharap kamu kuat dan cepat sembuh. Kalau kamu minta darah ibu sekalipun, ibu rela memberikannya. Ucapannya terdengar penuh kasih sayang, tapi di dalam hati ia menangis darah. 12 yuan. Itu jumlah besar, harus menabung lama. Dasar perempuan licik, nanti aku pasti tulis surat ke anakku untuk melaporkan ini. Shen Meng mendengus pelan, dasar tua-tua yang manis di mulut. Terima kasih, Ibu. Aku tahu Ibu selalu menyayangiku. Kalau begitu, malam ini aku dan anak-anak pindah kembali ke rumah. Jiao Jiao, Jiaxuan, cepatlah bereskan barang-barang kalian. Dan uangnya, meski sebenarnya aku tak pantas menerimanya, demi anak-anakku nanti, aku terima saja. Terima kasih, Ibu. Liu Sanjin. Dasar tak tahu malu. Jelas cuma mau uang. Bersambung.